Hai, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua bakal bahas motor dari Honda. Motornya adalah Honda Beat Street. Oke, kalau kita bicara soal si Honda Beat, sebenarnya si Honda Beat Street ini dia basicnya masih sama dengan Honda Beat biasa, cuman si bagian stang dia tidak dipasang cover, jadi nggak dikasih cover, jadi bisa dibilang telanjang lah si stangnya, cuman ada speedometer aja, udah selesai gitu. Basic mesinnya sih sebenarnya masih sama dengan Honda Beat, cuman di tahun 2020 ini si Honda Beat Street ini juga mengalami perubahan, katanya facelift ya. Dan apa aja perubahannya di tahun 2020? Kita lihat motornya dulu. Oke, ini dia motornya Honda Beat tahun 2020 facelift. Kita bakal bahas dari depan dulu apa saja perbedaannya. Dan kalau misalkan kita lihat dari depan, si Honda Beat ini memang terlihat lebih segar ya dibanding yang lama, karena dia desainnya cukup tajam-tajam yang sekarang. Jadi nggak seperti yang dulu masih kelihatan kurang tajam. Kalau yang sekarang ini kelihatan lebih sporty ya, lebih keren lagi. Spakbornya juga keren, tajam-tajam ya. Desainnya oke. Dan kalau misalkan di bagian lampunya ini dia sudah memakai LED sekarang ya, si headlampnya, meskipun memang LED-nya LED dipantulin ya, bukan LED proyektor. Dan kalau kita lihat lampu sein ya, kita lihat lampu sein ini. Oh, lampu sein dia masih pakai bohlam biasa ya, padahal kalau dikasih LED mungkin jadi lebih keren lagi. Ini sebelah kanan dan ini yang sebelah kirinya. Desainnya sih cukup oke, cuman sayangnya dia masih pakai bohlam aja. Nah, kalau di bagian suspensi juga dia masih menggunakan teleskopik, dan ini adalah tipe yang kombi brake system. Jadi kalau di rem belakang, rem depannya juga ikutan. Nah, ini ada stikernya. Dan di bawah sini juga ada ukuran ban yang lumayan tidak terlalu besar. Jadi dia ukuran ban itu 80/90, ringnya pakai 14. Jadi ringnya pun tidak terlalu besar, tapi desain velgnya oke. Terus ada disc brake-nya juga, dan ini warna gold ya si itunya, jadi agak kekuning-kuningan ya. Dan kalau misalkan di bagian samping, kalau kita lihat dari bagian samping, dimensinya sebenarnya masih mirip-mirip sama yang lama ya, jadi tidak terlalu banyak perubahan. Stiker juga tempatnya masih mirip-mirip, jadi masih samalah dimensinya, tinggi, panjang, itu nggak ada perubahan kayaknya. Kita sekarang lihat bagian belakang ya. Kita lihat bagian belakangnya. Oh, ini stikernya nih, Street. Nah, ini bagian belakangnya. Dari atas dia sudah memakai handle. Ada handle-nya buat memonceng. Terus di bagian lampu nih. Bagian lampu kita bakal lihat lampunya masih menggunakan bohlam biasa. Jadi belum LED ya, stop lamp. Terus lampu sein yang sebelah kiri sama sebelah kanan, jadi semuanya masih menggunakan bohlam biasa. Sayang banget ya, di sini juga ada lampu juga nih buat menyinari si plat nomor, dan ini desain spakbornya seperti ini, sudah cukup bagus. Dan kita lihat bagian suspensinya dia masih menggunakan single dan bukan something juga. Ini dia seperti ini desain shock breakernya. Ini adalah ESP ya, tipenya ESP, bukan tipe, jadi ini teknologi ya, teknologinya dia pakai ESP. Dan ini dia yang ban belakang ukurannya 90/90, ringnya tetap 14, dan dia masih memakai tromol ya, jadi belum cakram. Dan kalau yang di sebelah kanannya, di sini ada pendingin, dia masih memakai pendingin udara. Ini kipasnya, ini kipas. Dan ini adalah knalpotnya. Knalpotnya masih sama saja, terlihat cungkring ya, nggak gede gitu, nggak padat. Tapi it's okay lah. Dan di bagian speedometer juga dia sudah menggunakan digital bagusnya. Terus di dalamnya pun dia ada speedometernya, ada odometernya, dan ada bensin. Sisanya lampu indikator
Itu sangat-sangat standar sekali, dan di sini ada emblem PGM-FI. Di motor ini sudah memakai teknologinya PGM-FI, dan di sini juga ada emblem Honda. Di sebelah kanan sini bagian perjempolan dia cuman ada starter ya, jadi polos banget, nggak ada apa-apa lagi, cuman ada starter aja. Dan desainnya juga sederhana. Sebelah kiri dia ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan lampu sein. Ini juga sangat-sangat sederhana sekali, nggak ada yang macam-macam ya. Dan di bagian kunci, nah ini kuncinya dia masih menggunakan kunci colok, tapi di sini dia lengkap sudah ada pembuka jok ya, jadi nggak usah colok-colok kunci lagi kalau mau buka joknya, jadi tinggal pencet di sini aja. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan. Nah kalau yang tipe ini dia tidak dikasih power outlet, sayang ya. Kalau yang Beat yang ISS itu pakai power outlet di bagian sini kan, di laci penyimpanannya. Dan ini adalah bagian bagasinya. Sebenarnya bagasinya tidak terlalu besar karena motornya juga ya kecil juga. Dan ini cuman ini bisa menampung lah sedikit barang buat anak sekolah, mungkin kayak buku, perlengkapan alat tulis mungkin bisa masuk. Tapi kalau helm kayaknya nggak masuk. Dan ini adalah tangkinya. Karena tangkinya di sini jadi bagasinya tidak terlalu besar. Nah, bagaimana setelah kalian melihat motornya? Itu yang tadi motornya kan. Sebenarnya sih kalau menurut gua si Honda Beat Street ini perubahannya tidak terlalu signifikan karena masih sedikit-sedikit ya perubahannya. Cuman kalau yang tahun 2020 ini, kalau gua bilang kalau dari depan itu dia emang desainnya jadi lebih segar dibanding yang lama karena dia menggunakan headlamp itu sekarang sudah LED. Meskipun memang bukan LED projector, tapi minimal dia sudah dikasih LED sama pabrikan. Itu nggak jadi masalah kalau menurut gua. Karena dengan lampu LED seperti itu nyalanya juga jadi lebih cantik ya. Terus lampu seinnya juga memang sayang karena dia masih menggunakan bohlam biasa. Tapi kalau menurut gue ini masih sangat-sangat wajar ya, karena si harga Honda Beat juga harganya cuma 17 juta. Jadi ya wajar lah kalau misalkan lampu seinnya masih biasa. Di bagian kaki pun sama, dia masih belum ada perubahan, jadi masih menggunakan teleskopik dengan ukuran yang sama. Terus di bagian bannya juga dia masih sama dengan yang lama, ukurannya itu 80/90, ringnya tetap ring 14. Velgnya juga masih mirip-mirip, jadi belum ada perubahan yang signifikan. Dan kalau kita lihat dari samping pun, si Honda Beat Street ini sebenarnya dimensinya masih mirip-mirip ya. Tapi ini Honda Beat ini sebenarnya cocok banget sama orang Indonesia, apalagi orang-orang Indonesia yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Jadi ukuran cuman badan 170 ke bawah lah, ini cocok banget pakai Honda Beat. Apalagi biasanya perempuan ya, perempuan rata-rata senang sama Honda Beat karena dia pertama kecil, kedua ringan, dan yang terakhir itu dia bisa diajak slap slip dengan mudah. Di bagian belakang pun sama, jadi bagian belakang juga dia kelengkapannya masih mirip sama yang lama. Jadi kalau behel dia emang udah dikasih dari zaman dulu, memang udah dikasih. Terus lampu stop lamp, lampu sein dia masih menggunakan bohlam biasa. Padahal kalau stop lampnya diganti pakai LED mungkin jadi lebih keren lagi, lebih cantik lagi. Desain spakbor ya, desain spakbornya juga gue suka. Dan di situ ada lampu kecil untuk menyinari si plat nomor. Jadi kalau misalkan di malam hari atau di tempat gelap, plat nomornya masih tetap kelihatan. Di bagian speedometernya jujur gue suka sekali sama si Honda Beat Street ini karena dia kecil, kotak kecil. Terus dalamnya juga sudah digital ya si speedometernya, jadi bagus kalau menurut gua. Memang si isinya dia masih sangat-sangat standar sekali. Jadi isinya cuman ada si speedometernya, odometer, dan yang terakhir adalah bensin. Ya udah gitu doang, sisanya cuman lampu indikator kayak lampu sein, lampu jauh, terus mungkin cek engine, yang gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sisanya udah nggak ada apa-apa lagi. Nah kalau di bagian kuncinya ini sebenarnya dia masih memakai kunci colok. Cuman itu nggak masalah lah kalau menurut gue ya. Yang penting dia bisa ditutup si kunci colok ya. Tapi dia di sini ada tombol untuk membuka si jok. Jadi kita kalau misalkan buka jok nggak usah colok-colok kunci lagi di belakang. Jadi tinggal pencet aja di situ. Jadi makin simpel aja. Pas gue lihat bagasinya, pas gue buka si joknya, setelah dibuka gue ngeliat bagasi. Yap, dengan motor sebesar itu ya bagasinya ya tidak terlalu besar. Ditambah lagi dia di situ ada tangkinya juga. Jadi ini bukan PCX ya. Kalau PCX dia memang tangkinya di depan, jadi di belakangnya
full bagasi. Tapi ini Honda Beat, jadi dia ada tangkinya di situ, nggak bisa ya. Tapi di sini kalau misalkan kita masukin helm sebenarnya nggak masuk. Cuman kalau misalkan kayak anak sekolah, kita masukin buku, pensil, pokoknya alat tulis mungkin bisa masuk ya. Jadi lumayan lah sebenarnya. Dan si Honda Beat Street ini dia berkapasitas 110 cc SOHC dan dia jomblo silinder. Dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 8,5 HP dan torsinya itu sekitar 9 Nm. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya untuk ukuran si motor 110 cc. Si Honda Beat ini dia dibanderol seharga 17 jutaan. Kalau ditanya worth it atau enggak, sebenarnya itu tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau buat gue sebenarnya worth sih, karena 17 juta sekarang kalau beli motor nggak bakal dapat motor yang gimana-gimana juga, pasti dapat motornya yang biasa-biasa aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Honda Beat Street. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye!